Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Sinti Hanum dari kelas 8G absen 24 akan mempresentasikan materi bab 4 tentang iktikaf. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab yang berarti tinggal, menetap, atau berdiri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hukum iktikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun, hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja bisa dilakukan. Namun, bisa dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Yang ketiga, rukun iktikaf. Ada 2 rukun iktikaf, yaitu yang pertama niat, 2 berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tumakninah. Yang keempat, syarat iktikaf. Yang pertama yaitu Islam. Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah apabila melaksanakan iktikaf. Kedua, baligh atau mumayyiz. Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Yang ketiga, berakal sehat. Iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Maka secara otomatis orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tidak sah dalam melaksanakan iktikaf. Contohnya yaitu orang gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan untuk beriktikaf di masjid. Yang kelima, suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah tidak boleh mengerjakan iktikaf karena itu hanya dilakukan di dalam masjid. Yang kelima yaitu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Antara lain ada gila, mabuk yang disengaja, murtad, haid, nifas, keluar masjid tanpa uzur, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang keenam, hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Antara lain yaitu 1. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Contohnya buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan. 2. Menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. 4. Makan dan minum dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan masjid. 5. Menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Yang ketujuh yaitu amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang pertama yaitu sholat. Memperbanyak sholat saat iktikaf amat dianjurkan, karena sholat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Yang ketiga, berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja, yang diutamakan adalah amalan-amalan yang diisyaratkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan lain-lain. Yang keempat, bersolawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat iktikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu hikmah iktikaf. Antara lain yaitu menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan dari esok atau muhasabah. Yang keempat, mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang kelima, menjauhi sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia dan fokus pada akhirat.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.